Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Daus. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Media Malaysia ejek Indonesia. Justin Hubner anggap Malaysia beda level. Beberapa hari lalu, media Malaysia One Football Mai di Twitter mengejek Indonesia. Di Twitter, mereka menulis bahwa jika Australia ingin mengalahkan Indonesia, mereka harus nonton di YouTube saat Malaysia menghajar Indonesia di GBK. Namun, di Instagram, ada media Indonesia yang membahas hal tersebut. Tak disangka, Justin Hubner ikut berkomentar. Justin menyatakan bahwa beberapa negara, termasuk Malaysia, harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak berada di level kita lagi. Justin menegaskan bahwa level Langsung di ultimatum itu. Indonesia dan Malaysia sudah beda jauh. Siapa yang setuju? Malaysia saat ini berada di telapak kaki Indonesia. Jauh sekali itu. Betul sekali. Justin Hubner memang el premannya kita, jadi jangan coba-coba korek, habis kau. Indonesia dicurangi oleh wasit. Dua komentator Malaysia bahkan setuju Indonesia telah dirampok pada pertandingan kontra Bahrain. Bayangkan, Malaysia saja yang merupakan negara di mana kita sering panas-panasan dalam hal sepak bola mengakui bahwa timnas kita benar-benar telah dicurangi. Dilansir dari Gol, komentator bernama Aiman Roshiza mengatakan Indonesia dirampok dan dijajah. Itu saja yang bisa saya katakan untuk pertandingan ini. Komentator yang satunya lagi bernama Kishmat berkata, bagaimana Anda bisa menjelaskan akhir dari semua ini? Tentunya Indonesia punya hak untuk merasa bahwa mereka telah dirampok. 6 menit waktu tambahan, penyama dicetak 90+9. Ini semua pasti bercanda, ucapnya. Bagaimana menurut kalian guys? Ini sudah benar-benar Oke, jadi di pertandingan pertama kita dicurangi sama Bahrain dan hari Selasa ya kita akan lawan Bahrain di GBK. Ini waktunya kita main kandang, main di GBK. Setelah kekalahan memalukan 5-1 di Sydney, saya pikir inilah waktu, momentumnya timnas Indonesia untuk bangkit. Dan kesempatan untuk Patrick Kluivert membuktikan dirinya bahwa dia layak untuk menukangi timnas. Dan ya, statement-statement liar yang selama ini berkembang di media sosial bahwa Patrick Kluivert out dan total football tidak cocok dengan Indonesia harus dipatahkan oleh Patrick Kluivert. Caranya adalah mengalahkan Arab Saudi mengalahkan Bahrain di GBK. Itu harga mati 3 poin. Nah, setelah apa yang mereka buat di Bahrain, kan di sini mereka datang itu disambut baik-baik ya kan. Mereka yang awalnya ketakutan dengan Indonesia ketika disambut dengan baik-baik, justru ya mereka minta maaf. Mereka bilang bahwa Indonesia rupanya punya orang-orang baik dan mereka tidak buat apa-apa ke kita. Nah, itulah kita punya budaya Indonesia yang akhirnya mendunia dan kita tidak buat apa-apa sama Bahrain. Caranya untuk balas dendam adalah kalahkan mereka di GBK nanti. Harga mati itu 3 poin. Jangan sampai gagal lagi nanti. Iya, jangan sampai. Malaysia sibuk menyindir naturalisasi Indonesia, tapi justru kena hujat dari supporternya sendiri. Sementara Indonesia sukses menambah kekuatan dengan 3 pemain baru, Malaysia malah gagal menaturalisasi 7 pemain yang sudah dijanjikan. 7 pemain, banyak sekali. Media Malaysia mengkritik Indonesia yang dianggap terlalu cepat memberikan paspor. Mereka bahkan menyebut paspor Indonesia terlalu murah. Tapi ironisnya, di saat mereka sibuk menyindir, timnas Malaysia justru dirundung masalah. Supporter Malaysia kecewa berat karena daftar pemain yang dipanggil dinilai lemah dan tidak ada wajah baru. Pemain diaspora yang dijanjikan pun tidak kunjung datang. Akibatnya, timnas Malaysia harus berjuang dengan skuad yang dianggap kurang kompetitif untuk kualifikasi Piala Asia. Sekarang pertanyaannya, mampukah mereka bersaing atau justru semakin tertinggal? Nah, mereka sudah panggil 27 nama dan sepertinya mereka ada pemain warisan dari Spanyol kalau saya tidak salah. Adalah mereka punya pemain warisan. Nah, kita ini sudah panggil beberapa pemain keturunan kita dan sudah selesai naturalisasi. Kemarin ini kita dikalahkan 5-1. Ya, pasti adalah kekecewaan dari kita dan pastinya kita akan di-troll juga sama mereka. Tapi sejauh ini belum ada sih, belum ada. Cuma jangan sampai kita kalah lawan Bahrain lagi dan kemudian pemain-pemain naturalisasi yang kita sudah naturalisasi ya kan, pemain keturunan yang sudah bergabung dengan timnas, jangan kemudian mereka dianggap gagal ketika membela timnas Indonesia. Ya, harapannya kita sebagai supporter timnas Indonesia semakin lebih bagus lagi dan lawan Bahrain dan Cina main di GBK itu harga mati, itu harus 6 poin kita.
Harus 6 poin itu. Tidak boleh kalah itu di GBK kalau kita mau lolos ke Piala Dunia itu. Peluangnya masih terbuka lebar. Jadi ya kita harus bisa kasih kalah itu Bahrain, kasih kalah Cina, dengan harapan Jepang juga bisa kasih kalah Australia itu teman-teman. Harusnya begitu. Cepatnya proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Belanda membuat netizen Malaysia sedikit iri. Pasalnya, sudah berkali-kali, Malaysia dirumorkan akan menaturalisasi pemain-pemain grade A di Eropa, namun sampai saat ini belum gagal maning mereka. ada kejelasan. Faktor kejelasan keturunan berikut dokumen yang tersimpan rapi juga menjadi faktor mengapa proses naturalisasi timnas Indonesia berjalan lancar. Selain itu, pengarsipan kependudukan Belanda patut diajungi jempol. Jangankan untuk pemain yang keturunan langsung dari kakek nenek atau ayah ibu, kakek nenek yang berstatus Bleedfirst, orang Eropa yang lahir dan besar di Indonesia saja masih tersimpan dengan rapi. Nah, contohnya itu seperti Martin Pas. Kalau saya tidak salah, dia punya nenek itu cuma numpang lahir di Indonesia. Tapi dia memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Dia luar biasa. Artinya kita punya tim pencari pemain keturunan itu keren. Itu harus didukung terlepas dari berbagai isu yang ada. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita jempol dukung. Kira-kira begitulah. Gak ada satupun negara ASEAN yang mendukung perjuangan timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara yang mewakili ASEAN di putaran ketiga. Ini terbukti saat salah satu akun sosial media dari netizen Thailand membuat prediksi kalau timnas Indonesia akan hancur lebur di putaran ketiga dan hanya bisa mengumpulkan 6 poin aja dari 10 pertandingan. Ya, untuk sementara kita ya dapat 6 poin lah. Dan besok hari Selasa saya pikir kita akan dapat 9 poin dan mungkin ya satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pernah dapat 9 poin di putaran ketiga. Kita akan cetak sejarah lagi itu. 6 poin itu didapat saat timnas Indonesia bertamu ke markas Bahrain yang mereka prediksi pertandingan akan berakhir dengan skor 1-1. Kemudian juga saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi yang mereka prediksi pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Begitu juga saat menjamu Cina, mereka prediksi akan berakhir dengan skor 1-1. Selanjutnya, mereka memprediksi timnas Indonesia akan dapat 3 poin saat menjamu Bahrain. Sementara pertandingan sisanya, timnas Indonesia akan berakhir mengenaskan. Gimana menurut kalian guys? Apakah kita butuh dukungan dari negara lain? Kalau gua sih ya sebenarnya tidak butuh-butuh amat. Kalau mau dukung silakan, tidak juga silakan, kan begitu. Yang terpenting supporter Indonesia tetap setia mendukung timnas di saat kalah maupun menang. Tapi kalau misalkan kalah dengan ada catatan tertentu, ya maaf, berarti kita harus kritik, kan begitu. Dan sejauh ini saya pikir timnas kita tidak terlalu buruk. Walaupun kemarin dibantai 5-1, kita harus lupakan itu. Walaupun berat, tapi setidaknya kita harus lupakan itu dan kita harus menatap pertandingan berikutnya. Ya, semoga kita bisa kasih kalah ya Bahrain lah ya. Masa sih kalah terus Patrick Kluivert and the Clan? Iya toh, masa kalah terus? Harusnya menang dong. Setidaknya satu pertandingan menang. Jangan imbang juga. Harus menang. Malaysia nak claim Marcelino Ferdinand. Banyak dari kalian yang meminta abang untuk membahas hal ini. Seperti kita ketahui, Marcelino telah menenggelamkan Arab Saudi hari itu dengan mencetak 2 gol indah. Otomatis ia kini menjadi hero bagi supporter Garuda, termasuk beberapa fans Malaysia. Namun jika ingin claim pemain timnas Indonesia, bukan Marcelino pilihan abang, juga bukan Kelvin Verdong atau Rizky Ridho. Menurut abang, individu terpenting bagi kesuksesan timnas setelah Erick Thohir dan Shin Taeyong adalah kapten tim JXS. JXS adalah definisi pemimpin sejati di dalam dan di luar lapangan. Dari cara dia menyemangati rekan satu timnya hingga interaksi dengan fans di stadium sungguh luar biasa. Tak peduli menang atau kalah, tetap sama. Kita bisa melihat aura profesional dan ketenangan JXS. Tahukah kalian, sebelum lawan Arab, JXS mengawali pertemuan yang hanya diisi oleh para pemain. Dalam pertemuan tersebut, ia menyemangati para pemain dan meminta semuanya meningkatkan performa permainan agar bisa meraih hasil positif. Inilah pemimpin yang kami respect. Gimana sahabat jiran serumpun? Ya, harusnya sebelum laga lawan Bahrain hari Selasa, JXS melakukan hal yang sama supaya pemain merasa termotivasi dan kita bisa dapat 3 poin. Kalau kalian punya saran, silahkan tulis kolom komentar.
Breaking news guys, kalian tahu nggak kalau dulu netizen Malaysia saat timnas Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, mereka berkata, alah grup mudah hanya diisi negara-negara ASEAN. Yang seperti kita tahu, timnas Indonesia itu tergabung dengan Vietnam, Filipina, dan Irak guys sebelum lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan sekarang kalian tahu nggak kalau Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 itu hanya bertemu dengan negara-negara ASEAN guys, di mana Malaysia itu tergabung dengan Vietnam, Nepal, dan Laos. Karena kalau kita lihat dari track record negara-negara ASEAN yang udah lolos ke Piala Asia itu, yang paling sempurna itu adalah timnas Indonesia guys. Karena timnas Indonesia itu udah meloloskan timnas senior, timnas U20 dan timnas U17-nya ke Piala Asia. Nah, yang paling agak memprihatinkan adalah negara tetangga serumpun kita guys, Malaysia. Karena tercatat timnas U17 Malaysia gagal lolos Piala Asia. Begitu juga timnas U20-nya gagal lolos Piala Asia. Nah, jangan sampai timnas senior gagal juga, tapi jangan, kasihan. Jangan semua gagal lah. Iya. Dan tinggal nih satu-satu harapannya timnas senior mereka yang lagi bertarung di kualifikasi Piala Asia senior. Yang artinya harusnya kita juga bisa bilang, alah ini kan grup mudah, masa nggak bisa lolos ke Piala Asia 2027? Cuaks. Menarik nih. Iya, jadi Malaysia tergabung dengan Vietnam, Nepal, dan Laos. Jadi ada ya dua lah negara dari ASEAN yang menjadi lawannya Malaysia. Dan ada Nepal di situ. Kemarin Nepal ya bagus lah mainnya, kasih kalah Singapura 1-0. Nah, ini ancaman buat Malaysia. Semoga Malaysia bisa kasih kalah Nepal. Ya jangan pusing-pusing Malaysia lah. Kita lah harus kasih kalah Bahrain juga. Pasti mereka bilang gitu. Media Malaysia, Phoket VC, turut menyoroti timnas Indonesia yang gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Teranyar, kiper Sampdoria, Emil Audero Mulyadi, menjadi calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Phoket VC tampaknya cukup terkejut dengan kabar ini, sebab Emil Audero cukup berpengalaman di Liga Italia, apalagi dia pernah memperkuat Juventus. Selain Emil Audero, timnas Indonesia juga mengincar Jordi Wehman yang kini main di klub Swiss, FC Luzern. Salah satu di antara Emil Audero atau Jordi Wehman akan menjadi pemain naturalisasi keempat timnas Indonesia. Nah, yang kerennya, Emil Audero mau gabung dengan kita. Dan hari Selasa kemungkinan besar Emil Audero akan turun sebagai starter lawan Bahrain. Ya semoga dia turun lah, dapat kesempatan untuk bermain lah, supaya kita bisa lihat lah kualitasnya dia ketika membela timnas Indonesia itu seperti apa. Kita mau lihat juga dukungan supporter di tribun untuk dia itu seperti apa nantinya, ya kan? Penting itu, penting men. Patrick Kluivert udah nggak dipercaya, Alex Pastoor ambil alih kepelatihan timnas Indonesia. Setelah kekalahannya sek dari Australia, timnas Indonesia langsung ganti strategi. Alex Pastoor kini pegang kendali buat laga seru lawan Bahrain di GBK. Terlihat dari sesi latihan kemarin, Alex Pastoor lebih dominan mengarahkan pemain timnas Indonesia. Alex Pastoor nggak main-main. Emil Audero dan Joey Pelupesi diperkirakan main dari awal, biar lini belakang nggak gampang bocor kayak pas lawan Australia. Nonton pertandingannya, klik link di bio. Gak cuma soal taktik, tensi pertandingan ini makin panas gara-gara insiden kontroversial di pertemuan terakhir. Tim Bahrain bahkan sampai minta pengamanan ekstra. Tapi buat timnas ini soal harga diri dan kesempatan buat kasih kado kemenangan buat rakyat Indonesia. Dengan semua persiapan matang, siap-siap aja lihat Bahrain kaget bukan main di GBK tanggal 25 Maret nanti. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya semoga bisa menangkan pertandingan lah. Hanya itu harapannya kita, menang dan dapat 3 poin di lawan Bahrain. Arya kenapa sih Pak? Kita juga masih mendukung timnas Indonesia beserta jajaran pelatihnya gitu loh. Tapi nggak harus Pak Arya tuh posting yang kayak gini juga sih, karena bisa bikin supporter makin kesel ya sih. Pak Arya pengen kita untuk nggak memuja dan memuji Coach Sintayong, tapi Pak Arya juga memuji yang berlebihan Coach PK yang mungkin menurut saya belum melakukan debutnya pada saat itu, tapi Bapak bilang ini adalah jajaran kepelatihan terbaik timnas yang pernah dimiliki. Jadi tolonglah Pak, jangan bikin hura-hara dulu nih. Kita mau lawan Bahrain nih, biar fokus dulu ya. Sudahlah, lupakan dia. Kita lupakan juga kekalahan lawan Australia. Kita fokus mendukung timnas untuk pertandingan berikutnya nanti di GBK hari Selasa. Ya semoga kita bisa dapat 3 poin di GBK. Kalau misalkan kita dapat hasil buruk, maka ya kita harus berteriak bahwa ganti pelatih, karena harapan itu sudah tidak ada. Kenapa kita harus berteriak ganti pelatih? Karena ketika diganti oleh Patrick Kluivert, mereka kasih kita iming-iming, mereka kasih kita harapan supaya kita mendukung timnas, mendukung pelatih yang ada supaya timnas itu lebih bagus lagi. Dan mereka kasih tahu kita bahwa
pelatih yang datang ini membawa filosofi yang baru, membawa hal yang baru di tubuh timnas Indonesia, dan semakin bagus dari pelatih sebelumnya. Nah, itu yang kita harapkan terjadi di Indonesia. Tapi di pertandingan perdana justru hal yang paling memalukan, kita dibantai 5-1 oleh Australia, terjadi. Nah, itulah yang membuat kita membanding-bandingkan antara Patrick Kluivert dan STY. Itulah mungkin yang membuat Exco PSSI Pak Arya Sinulinga mungkin ya merasa bahwa kita terlalu memuji-muji STY. Betul, dia itu bukan aset bangsa, dia itu bukan orang Indonesia. Tapi kita sebagai bangsa yang besar dan tahu diri, dan ya kita harus mengingat, tidak bisa melupakan jasa orang yang pernah membuat timnas kita sampai berada di level yang sekarang. Betul, federasi pun kerja keras untuk timnas, tapi jangan lupa tanpa STY pun timnas tidak bisa ada sampai sekarang. Jadi kalau Pak Arya bilang Pak Erick Thohir itu aset bangsa dan juga kalau Pak Erick Thohir tidak berada di PSSI, maka PSSI tidak sebagus sekarang. Terlalu hiperbola sih, terlalu hiperbola. Cuma kita menganggap hal itu betul. Kita mau melihat gebrakan apa yang akan dibuat di hari Selasa oleh PSSI dan Patrick Kluivert. Itu yang kita mau tunggu. Kita tidak mau mencari hal-hal yang lain. Cuma kita mau melihat itu saja, supaya kita tidak dijadikan bahan trollnya negara-negara tetangga kita. Supaya tidak berakhir memalukan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Thank you.